Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Ciarani dari kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang bagan ketenagakerjaan, yaitu pertama penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan warga asing. Penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun maupun di atas usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang pada masa periode referensi tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena masih anak sekolah, ibu rumah tangga, atau yang lainnya seperti pensiun, penerima transfer, penerima deposito, dan jompo. Dan yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja adalah orang yang bekerja pada seseorang dalam perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya. Pekerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh dan pekerja setengah penuh. Pekerja penuh adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, sedangkan pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, yang didasarkan pada dasar pendapatan, dasar produktivitas, dasar pendidikan, dan jenis pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan kerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau bisa jadi orang ini tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaannya. Jenis pengangguran menurut penyebabnya dibagi menjadi 6, yaitu pertama pengangguran siklis, yang disebabkan karena adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya kondisi perekonomian. Jika permintaan masyarakat lesu atau menurun, maka jumlah produksi akan dikurangi. Berkurangnya jumlah produksi ini yang menyebabkan terjadinya tenaga kerja yang tidak terpakai. Yang kedua, pengangguran friksi. Nah, pengangguran ini muncul karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lainnya maupun dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hal inilah maka kapasitas produksi perusahaan semakin meningkat dengan pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, tenaga kerja manusia jadi banyak yang tidak terpakai. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi secara berkala yang disebabkan karena pengaruh musim. Biasanya pengaruh musiman ini terjadi dalam sektor pertanian, yaitu yaitu masa tunggu antara musim tanam dan musim panen, sehingga pada masa-masa menunggu ini membuat mereka menganggur. Dan yang kelima, pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Dan yang terakhir yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul disebabkan oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan adanya pergantian teknologi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.